bertemu lagi dengan saya Widi Indriani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, untuk memudahkan kita dalam belajar, saya telah menyiapkan sebuah media pembelajaran berupa alat peraga yang menirukan susunan organ-organ pencernaan dari mulai mulut, kerongkongan atau esophagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan juga anus yang sudah saya susun menjadi seperti ini. Nah, di sini saya sudah melengkapi bagian-bagian dari organ-organ tersebut dengan keterangan. Nomor 1 itu mulut, kedua itu kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat itu pankreas, kelima itu usus halus, keenam itu usus besar, ketujuh itu rektum, dan kedelapan itu anus. Selain itu, saya juga menambahkan nama-nama enzim yang terkandung dalam organ-organ tersebut. Seperti nomor 1 ada enzim petialin, yang ketiga itu ada lambung, yang terdapat enzim pepsin dan enzim renin, dan nomor 4 itu pankreas, terdapat enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke materi. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu tahap pencernaan secara mekanis atau secara fisik, dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara fisik atau mekanis merupakan pencernaan makanan berupa pemecahan molekul-molekul bahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil. Pencernaan secara kimiawi merupakan perubahan molekul-molekul organik yang terkandung dalam bahan makanan dari yang bentuknya kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses pencernaan makanan itu pada manusia terjadi pada saluran pencernaan dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, untuk proses pencernaannya sendiri secara singkat dimulai dari mulut. Dalam mulut makanan masuk, kemudian dicerna secara pencernaan secara fisik dan juga secara kimiawi. Secara kimiawinya yaitu dibantu dengan enzim petialin atau yang disebut juga dengan enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi amilum. Kemudian secara fisiknya atau secara mekanisnya itu dibantu dengan gigi dan juga lidah. Makanan dipecah-pecah menjadi berukuran yang lebih kecil dengan dikunyah, kemudian dibasahi dengan ludah untuk lebih menghaluskan makanan. Kemudian setelah proses pencernaan pada mulut itu selesai, maka makanan akan diteruskan ke dalam kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan tabung otot yang berbentuk silindris yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Dalam kerongkongan ini tersusun atas otot-otot yang secara bergantian akan membentuk gerak peristaltik jika berkontraksi, yaitu gerak melemas-lemas untuk memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Lambung ini tersusun dari kelenjar-kelenjar getah lambung yang dapat menghasilkan asam lambung yang mengandung HCl, yang di sini sudah ada keterangannya HCl. HCl itu berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Selain itu, HCl juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi enzim pepsin. Dalam lambung ini terjadi 2 tahap pencernaan, yaitu secara fisik dan juga secara mekanis. Untuk secara mekanisnya itu dibantu dengan enzim pepsin dan juga enzim renin. Sebelumnya enzim pepsin itu belum aktif, kemudian diaktifkan oleh HCl untuk menjadi enzim pepsin yang aktif. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin sendiri itu berfungsi untuk mengubah susu menjadi kasein. Untuk pencernaan secara mekanisnya atau secara fisiknya itu lambung
terdiri dari otot-otot, yaitu otot luar, otot tengah, dan otot dalam yang secara bergantian, secara berkontraksi akan membentuk gerak panas. Dengan adanya gerak peristaltik ini, maka makanan akan terdorong masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawis yang dibantu dengan enzim amilasa, enzim lipase, dan juga enzim tripsin yang sebenarnya dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang kemudian dimasukkan melalui duodenum. Dalam pencernaan yang ada di usus ini, amilasa itu berfungsi untuk mengubah amino menjadi maltosa, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan juga tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Hasil-hasil dari pencernaan secara mekanis ini yaitu maltase, kemudian asam lemak dan gliserol, dan juga asam amino akan diserap pada dinding-dinding usus halus ini. Kemudian yang tidak terserap maka akan dilanjutkan masuk ke dalam usus besar melalui usus buntu, kemudian ke sini. Dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan juga pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar. Kemudian setelah pembentukan feses selesai, maka feses akan diteruskan masuk ke dalam rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Peristiwa keluarnya feses dari anus ini disebut dengan defekasi. Nah, kira-kira begitulah secara singkat proses pencernaan yang terjadi pada mulut sampai anus. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.